Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi manajemen permintaan persediaan barang di BPS Kabupaten Seluma. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah permintaan persediaan, kemudian untuk mengecek stok dan juga mengenerate secara otomatis kartu kendali persediaan. Aplikasi ini bisa diakses oleh semua pegawai di komputernya masing-masing. Aplikasi ini berbasis desktop client server yang hanya terkoneksi pada jaringan lokal di BPS Kabupaten Seluma. Sekarang saya coba login menggunakan akun saya sendiri. Oke. Nah, tampilan awal dari aplikasi ini adalah ketersediaan barang yang barangkali akan sangat berguna informasinya untuk bendahara barang dalam mengecek ketersediaan barang. Di sini bisa dicari barang-barang yang sudah habis, mungkin bisa menjadi perencanaan untuk dilakukan pengadaan baru. Kemudian di sini ada beberapa menu, yaitu menu master yang terdiri dari master pengguna, master barang, dan master satuan. Kemudian ada menu transaksi yang terdiri dari menu permintaan, pembukuan, arsip, dan kwitansi. Menu kartu kendali, ini di sini dapat melakukan generate secara otomatis kartu kendali persediaan. Dan menu utilities untuk membuka form yang terkunci. Kita buka dulu untuk menu master. Nah, yang pertama ada master pengguna. Master pengguna ini untuk menambahkan pengguna di BPS Kabupaten Seluma. Kemudian juga bisa menyesuaikan dan menonaktifkan pengguna apabila pengguna tersebut sudah tidak lagi aktif di kantor BPS Kabupaten Seluma. Kemudian di sini ada menu barang. Nah, master barang ini terdiri dari submenu lagi, yaitu impor dan form input. Nah, menu impor ini digunakan untuk melakukan impor data awal dari persediaan ini dengan format Excel ya, yang nantinya akan disesuaikan sesuai dengan yang telah diatur ya. Nah, di sini data awal inilah yang akan menjadi saldo awal juga ya, saldo awal karena juga ada volume dan harga awal untuk database awal dari sistem ini. Di sini kalau kita browse nanti akan langsung mengimport data-data persediaan. Kemudian di sini ada master impor dan form input. Nah, form input ini jika kita ingin melakukan input data awal dengan menggunakan form. Nah, di sini juga kita bisa melakukan penyesuaian ya, penyesuaian apakah perbaikan nama atau kesalahan volume, satuan maupun harga. Dan juga di sini kita bisa melakukan penghapusan ya, penghapusan dari item-item ini. Namun perlu diketahui bahwasannya menu ini bukan untuk menambahkan barang dari pembelian maupun mengurangi barang untuk permintaan. Di sini adalah master untuk pengisian data awal maupun penyesuaian akibat kesalahan. Kemudian di sini ada menu master satuan. Master satuan di sini untuk menambahkan, menyesuaikan ataupun menghapus satuan yang ada di database. Nah, data-data satuan, barang, volume untuk saldo awal itu akan masuk ketika kita melakukan input melalui menu impor Excel. Apabila data-data sudah ada, kondisi awal tahun misalnya seperti itu, maka sistem ini sudah bisa dilakukan
transaksi ya. Transaksi apakah itu permintaan ataukah pembukuan, arsip, dan kwitansi. Nah, untuk misalnya permintaan ini bisa diakses oleh semua pegawai dengan login sesuai dengan akunnya masing-masing. Di sini pegawai bisa memilih barang. Nah, barang yang tampil di sini hanya barang-barang yang tersedia ya. Jadi yang volumenya 0 sini sudah tidak disajikan lagi. Jadi bisa memilih apa saja yang akan diminta atau diajukan ke operator persediaan. Di sini saya contohkan akan meminta alas mouse. Double klik. Ini tersedianya ada 2 pieces. Dimintanya 1. Kemudian ditambahkan. Nah, kemudian misalnya saya juga ingin meminta barang ballpoint sebanyak 1. Nah, apabila kita kembali atau keluar dan kita akan masuk lagi, maka di sini akan ada warning ya. Silahkan menambahkan barang pada permintaan sebelumnya. Permintaan sudah pernah diakses sebelumnya. Nah, artinya di sini permintaan sudah pernah diajukan namun belum dibukukan oleh operator persediaan. Artinya pegawai tersebut atau saya itu bisa menambahkan barang lagi yang nantinya untuk form permintaan tercetaknya itu akan dijadikan kumulatif. Nah, kalau saya okekan, misalnya saya akan menambahkan lagi barang yang baru, seperti misalnya tinta Epson sebanyak 1 ya, yang cyan. Kemudian tambah. Nah, oke, sekarang permintaan sudah diajukan. Nanti kalau misalnya operator persediaan akan melakukan pembukuan. Nah, di sini karena saya juga berstatus sebagai admin, jadi saya bisa mengakses menu pembukuan. Nah, di sini akan muncul permintaan dari IPDS. Permintaan dari IPDS di sini ada 3 jenis barang. Alas mau 1 pieces, ballpoint 1 pieces, Epson 664 1 pieces. Nah, namun di sini statusnya masih merah. Dia sudah diajukan namun belum dibukukan oleh operator persediaan. Nah, cara membukukannya cukup dengan klik ganda baris barang untuk konfirmasi persetujuan. Flag merah akan menjadi hijau jika disetujui. Kemudian enter baris barang untuk membatalkan persetujuan. Flag hijau akan kembali menjadi merah. Jadi kalau saya double klik, nah, artinya sudah saya setujui. Oke. Kemudian kita tinggal menambahkan nomor bukti. Nah, nomor bukti yang terakhir adalah nomor bukti 52. Kemudian di sini kita operatornya bisa mencetak permintaan nomor 52. Nah, akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini form permintaan dari IPDS yang sudah bisa dicetak. Ini form permintaan untuk bulan Agustus. Jadi kalau dalam 1 bulan itu belum dibukukan, nanti barang-barang itu hanya akan bertambah di bawah. Tidak perlu membuat form permintaan yang baru. Oke, ini bisa dicetak atau dibuat soft copy. Selanjutnya, menu berikutnya adalah arsip ya. Arsip ini digunakan untuk mencetak ya. Mencetak form permintaan yang sudah pernah dibukukan pada bulan-bulan yang lalu. Misalnya di bulan Januari, ini nomor buktinya ada 1 sampai dengan 8, ini bisa dicetak ulang ya. Tujuannya untuk mencetak ulang permintaan yang sudah pernah dilakukan. Kemudian
menu kwitansi. Nah, di sini tujuannya untuk menambahkan barang-barang ya. Menambahkan barang-barang yang dibelanja, yang dibeli. Yang dibeli berdasarkan kwitansi dari toko ya, atau berita acara persediaan yang ada. Di sini misalnya menambahkan tanggal kwitansi, nomor bukti misalnya 25, pilih barang, misalnya akan menambahkan alat pel apa nih? Box besar ST. Cartridge Canon misalnya, cartridge Canon sebanyak 1, harganya 150.000, kemudian ditambahkan. Terus misalnya barang yang kedua, misalnya di sini mouse wireless ya, mouse wireless sebanyak 1, harganya 120.000 ya, dan seterusnya sampai barang-barang di dalam kwitansi tersebut diinput semuanya. Di sini juga kita bisa melakukan penyesuaian maupun penghapusan barang. Nah, selesai. Kemudian menu berikutnya adalah kartu kendali persediaan ya. Kartu kendali persediaan ini untuk mencetak secara otomatis kartu kendali persediaan setiap item barang yang keluar maupun masuk di BPS Kabupaten Seluma. Karena pada umumnya kartu kendali persediaan ini jarang dibuat oleh Satker ya, karena sangat ribet, karena sangat merepotkan ya untuk mengidentifikasi setiap item barang itu, kapan keluarnya, kapan masuknya, dan untuk apa. Biasanya pada saat pemeriksaan oleh inspektorat ini kadang-kadang juga diminta, biasanya diminta gitu kan. Dan jarang yang menyediakan kartu kendali ini. Jadi misalnya di sini kita ingin mencetak ya kartu kendali untuk kertas HVS A4 misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk kertas HVS A4 ini pada bulan Februari sudah dikeluarkan 104.000, dan pada bulan Juni 920.000. Totalnya di tahun ini ada 1.024.000. Stok akhirnya ada 53 rim. Stok awalnya 0. Nah, di sini histori dari kertas HVS tersebut. Jadi pada 16 Februari untuk keperluan distribusi sudah keluar 1 rim kertas A4, kemudian di fungsi produksi juga sudah keluar 1 rim kertas A4, dan di neraca juga sudah keluar 2 rim umum dan lain sebagainya. Kemudian kertas A4 ini juga sudah masuk ya, pernah masuk ke dalam database itu sebanyak 65 rim pada tanggal 23 Juni sesuai dengan faktur nomor M23.01. Ini kalau kita cetak Oke, ini hasil kalau kita cetak ya. Ini kartu kendali persediaan barang habis pakai. Untuk barang kertas HVS A4 70 gram dengan satuan rim. Nah, di sini pengeluaran setiap bulannya
dan histori dari keluar masuknya kertas A4 ini. Jadi kartu kendali ini nanti bisa dibuatkan untuk setiap item barang yang ada di BPS Kabupaten Seluma yang telah ditransaksikan, baik itu barang masuk maupun barang keluar. Jadi dengan adanya ini akan sangat membantu bagi operator persediaan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai administrasi, baik itu form permintaan, kemudian kartu kendali persediaan, dan tentunya juga pencatatan yang lebih akuntabel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.